Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. Encik, Tuan dan Puan dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya malam hari ini, program Merindu Haji dan Umroh kembali hadir di hadapan kita semua. Program yang membentang persoalan-persoalan kegiatan haji dan umroh akan kami bedah dan bentangkan malam hari ini. Bahagia sekali, pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan coba membedah persoalan-persoalan yang menjadi catatan kita untuk mempersiapkan diri mencapai haji yang mabrur. Telah hadir di studio kami malam hari ini, jemputan kami. Yang pertama adalah Bapak Dr. Syekh Asyari Nur. Beliau adalah selaku ulama di Provinsi Riau yang juga Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk Provinsi Riau. Yang kedua, kami menjemput salah seorang pengelola dari kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Al-Mukarramah Pekanbaru, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Kaswaini Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. nih Pak Asyari? Alhamdulillah, Sehat. baik. Pak Kaswaini, terima kasih malam hari ini telah hadir. Alhamdulillah. Baik pemirsa, seperti biasa, hal-hal yang pemirsa rasakan seputar kegiatan ibadah haji dan umroh bisa disampaikan dan ditanyakan di forum ini. Baik, saya ingin mulai ke Pak Asyari Nur. Pak Asyari, fakta yang telah kita lihat kegiatan ibadah haji 2020 1441 Hijriah telah berlalu. Apa yang Bapak lihat perbedaan-perbedaan yang terjadi di kegiatan ibadah haji 2020 ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita diberikan untuk mengurai kembali tentang kecintaan kita terhadap ibadah haji dan ibadah umrah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terkait memang tentang penyelenggaraan haji tahun 2020 ini maupun juga terhadap umroh adalah suatu hal yang sangat-sangat kita dihadapi dengan persoalan-persoalan wabah seperti yang kita alami, dan kebijakan pemerintah dari Arab Saudi sampai ke seluruh dunia tentang pelaksanaan ibadah haji, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi seperti kemarin. Tapi memang kita maklum bahwa cobaan seperti itu bukan hanya tahun ini saja, tapi sudah berulang kali terjadi selama dunia ini terbentang. Nah, di dalam hukum Islam sebutkan itu maqasidus syar'i, itu maksud dari syara' itu diantara itu menyelamatkan jiwa manusia, termasuk umat Islam terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan yang bisa merusak diri manusia, umat Islam itu sendiri, kita harus menghindarinya, harus menjauhinya dan mengikuti aturan-aturan yang disepakati oleh keputusan ulama dan keputusan pemerintah. Nah, ini kejadian yang hari ini kita terima, satu kenyataan yang tak bisa dimungkiri dan kita harus melaksanakan itu, bahkan itu juga bahagian dari melaksanakan hukum Islam. Artinya darul mafasid, kita menjauhi segala macam kemudaratan itu. Ya, tapi ada juga keistimewaan yang dirasakan. Jamaah kita ini tidak banyak, hanya 1.000 orang yang menunaikan. Terasa pula kalau kita lihat di televisi umpamanya, suasana pelaksanaan yang sangat khidmat, karena memang di suasana pandemi kemudian ibadah tetap juga bisa dilaksanakan di Arab Saudi. Alhamdulillah, kita melihat kerapian dan sistem yang dibuat oleh perintah Arab Saudi itu, dengan jaraknya, dengan barisan safnya untuk tawaf dan sa'inya, dan kita lihat memang begitu khidmatnya mereka melaksanakan dengan baik, walaupun banyak ditutup tempat, misalnya raudhah dibatasi, kemudian
Hijri Ismail dibatasi, tetapi dengan pengaturan yang begitu rapi itu kelihatannya cukup mengkhususkan mereka-mereka yang ibadah haji. Cuman yang kita yang tinggal di sini aja yang yang merasa pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagian jemaah hati dan badan separuh sudah di Arab Saudi. Sudah berada di sana. Betul. Itu. Dan itu memang alhamdulillah sampai sekarang tidak terdengar kita berita-berita terkontaminasinya COVID-19 pada jemaah haji itu. Itu yang kita syukuri. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Haji Kasbaini Munir ini. Nah, apa yang dirasakan, yang Bapak dengar, yang Bapak lihat pada jamaah-jamaah kita yang sudah ingin berangkat, ternyata tidak. Walaupun ini sudah berlalu, tapi apa yang terasa waktu itu di kelompok bimbingan ibadah haji ini, Pak? Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi persoalan ibadah haji tahun 2020 ini sangat luar biasa. Salah satu jamaah di KBIH kami, mereka merasakan kekecewaan yang luar biasa. Kalau dihitung mereka menunggu masa berangkatnya bertahun-tahun, sampai di waktu akan berangkat ternyata mereka belum jadi berangkat. Ini kekecewaan yang luar biasa yang dirasakan oleh jemaah. Namun kami pihak KBIH tetap memberikan berpikir positif. Semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya kita menyampaikan kepada mereka agar mereka bersabar. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah tidak ada kendala untuk berangkat haji. Nah, bagi calon jamaah kita yang gagal berangkat dan akan diberangkatkan tahun 2021 insya Allah kalau memang COVID ini sudah berakhir. Iya. Bagaimana menjaga kualitas pemahaman tentang ibadah haji dan umroh itu? Iya. Kita sudah berupaya maksimal dengan jamaah akan melaksanakan kembali manasik free. Nah, akan kita coba untuk melaksanakan gratis buat mereka, sehingga jamaah kita kemarin yang sudah mendapatkan ilmu manasiknya dengan sangat baik, namun karena tidak jadi berangkat, sehingga mereka itu ilmunya menjadi memudar. Agar tidak menjadi memudar, maka kita jadikan nanti mereka itu sebagai cara untuk mengingat kembali pembelajaran manasiknya dengan upaya manasiknya free atau gratis. Itu direncanakan oleh pihak KBIH insya Allah. Baiklah, saya ingin balik ke Pak Syekh Hasyari Nur. Nah, ada juga yang ingin kita tahu nih. Jamaah yang gagal berangkat 5.047 dan itu kira-kira kisaran setiap tahun. Indonesia ada 220.000 lebih. Menurut Pak Asyari, kalau kita bicara mempersiapkan diri mencapai haji yang mabrur, apa yang harus dipersiapkan kiranya, Pak? Ya, setiap calon yang jamaah haji itu tentu persiapan yang paling mendasar adalah kemampuan ibadah dan niat yang tulus. Nah, di situ memang untuk mengambil keberkahan haji yang mabrur itu tentu dengan persiapan-persiapan yang matang, bukan hanya sekedar ilmu manasik hajinya, tetapi dia harus tahu bahwa tempat ibadah yang dia laksanakan itu, Masjidil Haram itu adalah tempat yang sangat-sangat diberkahi Allah dengan segala macam fadilat-fadilatnya. Dan mereka harus menempuh pelatihan ibadah yang kuat di tanah airnya. Sehingga sampai di sana nanti dia betul-betul mengisi kesempatan iktikaf itu di Masjidil Haram, di Nabawi, dan mengambil tempat-tempat yang mustajabah itu dan ia dirasakan. Jadi kalau dia tidak menempatkan diri dengan biasanya berjamaah di masjid di sini, sholat 5 waktu berjamaah, dan dia tidak membiasakan diri dengan berinteraksi sosial di lapangan, dan mereka jelas tidak akan siap menerima haji mabrur itu. Sebab ada orang yang memang dia belum siap, tapi cerita nanti pulang haji dia yang paling hebat. Nah, contoh umpamanya
dia merasa bangga bahwa dia dekat dengan Masjidil Haram. Wah, kami sudah azan, kami baru turun. Padahal sebenarnya jauh sebelum azan kita sudah mengambil barokah itikaf di masjid. Lamanya kita di itikaf itu dengan tertibnya, dengan masuknya, dengan doanya, dengan bagi kita untuk ibadah biasa dengan sholat tahiyatul masjidnya, dan kita mungkin ada sholat tepat umpamanya sholat duha, ya kemudian baca-baca Al-Quran, kan penuh itu dengan ibadah. Kita ingin mengambil itu. Tapi kalau kita umpamanya mau pulang kosong saja, itu tadi hanya 5 waktu pulang, 5 waktu pulang. Ini itu namanya balik kosong. Artinya ada sesuatu yang harus dimaksimalkan betul dan berpangkal pada kemauan diri sendiri, Pak. Tidak sudah diberitahu di KBH, lalu di sana juga ya seperti Bapak katakan tadi, sudah azan dia baru turun umpamanya ke laman Masjidil Haram. Ya, kita kan sudah tahu situ kita satu kali sholat di sana dengan 100.000 kali fadilatnya dengan di masjid yang lain. Dan semua apa yang kita baca dan apa yang kita niatkan bersiram hati itu didengar langsung. Para malaikat mencatatnya semua. Jadi kita ingin jemaah haji kita itu betul-betul memanfaatkan, apalagi ini susah ya. Antriannya sampai 22 tahun. Betul. Ya, saya naik haji tahun 91. Ya. Ketika naik haji tahun 91 itu naik haji pertama saya belum tertib. Belum tertibnya pakaian ke masjid aja saya sembarangan karena kaju kaos cap buaya. Enggak rapi. Jadi kata orang tua saya, kalau mau pergi ibadah itu yang sempurna lah. Begitu pulang dari haji baru saya menyesal. Ya, mengapa kemarin tidak sempurna mungkin? Berapa setiap kali naik haji begitulah terjadi. Umroh gitu juga. Dan kita itu setiap naik haji itu bermacam-macam penyakit. Ada penyakit mau tidur saja. Penyakit mau tidur itu diuji sana. Bahkan ada orang bangga, saya enak tidur saya sana, tidur aja. Padahal itu satu tantangan bahwa dia tidak memanfaatkan. Makanya penyakit seperti itu kita kemas jangan sampai terjadi. Nah, inilah adanya KBH kan. Ya, memompa supaya mereka menjadi orang yang betul-betul kuat ibadah. Baik. Saya ingin Pak Asyari juga memberikan catatan pada kita. Tadi sudah sempat disinggung soal daftar tunggu atau waiting list yang sudah mencapai 22 tahun. Apa yang terjadi di masyarakat kita? Apakah memang rasa keinginan ke Baitullah itu sudah begitu tinggi di masyarakat kita atau memang tingkat kesejahteraan kita yang memang sudah membaik? Kalau dulu orang mendaftar haji antrian itu karena memang ada talangan ya. Sekarang tidak ada talangan itu lagi. Tapi juga orang berikhtiar karena kecintaan dia mengenai haji, ya begitu dapat duit dia langsung store haji, tidak nunggu-nunggu. Sekarang dia umur 25 tahun, dia perhitungkan besok umur saya sekitar 50, 60 pensiun, beringkat bisa berangkat haji. Dan itu memang kekayaan umat Islam. Ya. Umat Islam ini kalau sudah berhimpun begitu, uangnya banyak. Tetapi situlah kita belum bisa memberikan inovasi baru bagaimana gaya kita memajukan gerakan Islam itu. Duitnya banyak. Ya, terhimpun banyak sekarang. Tidur aja uang itu. Ya. Tidak bermanfaat. Seharusnya sekian 10 tahun, 22 tahun itu dengan dana 25 juta itu diharapkan bisa nol itu ongkos naik haji itu. Ya, itu makanya di dalam memajukan dunia Islam itu juga harus berpikir dunia bisnis, dunia persatuan. Yang kita itu kan kelemahan itu adalah nilai persatuan itu, kelemahan persatuan itu yang kurang. Nah, itu di dalam kita. Baiklah, saya ingin ke Pak Haji Kasbaini. Apa yang dilakukan di KBIAHU Al-Mukarramah supaya bisa memberikan rasa percaya diri maksimal dan mandiri untuk di tanah haram? Baik,
usaha yang dapat dilakukan di KBIH Al-Mukarramah pada khususnya, dan saya yakin semua KBIH itu semua punya trik masing-masing bagaimana jamaah yang akan berangkat itu benar-benar memiliki kesiapan mental dan kesiapan ekonomi berangkat ke sana. Pada KBIH Al-Mukarramah kami berupaya seluruh pengurus, pertama memberikan pemahaman bahwa ibadah haji ini adalah sekali yang wajib. Itu yang pertama. Sekali ini pun mendapatkannya bukan mudah. Antriannya kalau kemarin itu bisa 16 tahun, kalau sekarang ini kan sudah 22 tahun. Maka kami memberikan motivasi agar mereka, para jamaah kita yang manasik haji itu, mereka betul-betul menyiapkan diri mereka untuk beribadah, siapkan fisiknya, siapkan ekonominya, sehingga ketika mereka berada di sana, tidak lagi muncul pemikiran itu tentang kondisi bagaimana rumah tangga di rumah, anaknya, cucunya, menantunya, sehingga mereka itu ibadahnya jalan, sementara dia di rumah dipikirkan. Nah, jadi ketika kita membuat kondisi jamaah itu memahami bahwa ibadah haji ini bagian dari ibadah yang sangat khusus, maka kita sampaikan kepada mereka agar siapkan betul kondisi sehingga betul-betul nyaman beribadah. Ada fakta lain yang kita tengok nih Pak Haji Kasbeni, Iya. bahwa dengan data yang ada sekarang, jamaah kita ini sebahagian besar sudah berumur. Iya. Dan fakta itu kan memang dihadapkan pada kita semua. Apa yang dilakukan di KBIH sehingga lancar kaji karena diulang, hafal jalan karena ditempuh itu Iya. memang dilakukan. Saya setuju apa yang Pak Haji sampaikan tentang kondisi jamaah kita yang berangkat setiap tahun. Terutama adalah resti. Yang mengalami resiko tinggi ini kan persoalan tidak hanya di sini. Yang terutama persoalan itu nanti sampai di Mekah, sampai di Madinah. Karena kita itu kan ibadah fisik. Semuanya membutuhkan kekuatan. Persoalan yang luar biasa itu adalah ketika kita memberikan bimbingan manasik di sini saja mereka sudah kecapean, apalagi di sana. Walau demikian kita menyampaikan, Bapak dan Ibu jangan terlalu risau dengan kekuatan fisik. Sekalipun kekuatan hari ini menurun, yakini bahwa Allah akan memberikan kekuatan di sana. Itu yang pertama kami sampaikan. Yang kedua, kita kan juga punya orang-orang kita di sana seperti jamaah haji kita yang sudah menjadi mustautin di sana dan juga mahasiswa kita yang di sana. Kita bisa meminta tenaga mereka untuk membawa mereka untuk tawaf kalau mereka itu memang sudah lansia atau yang resti. Namun kita juga menyampaikan bagi yang ingin berangkat, mendaftar itu jangan nunggu tua. Nah, ini yang perlu ini Pak Kanwil. Jadi kita mendaftar ini kan menunggu pensiun dulu, Pak. Nah, ketika ditanya bisa kita mendaftar dulu untuk haji, nunggu pensiun. Jadi sepertinya haji itu dengan uang pensiun begitu. Luar biasa. Jadi mungkin kita memberikan motivasi kepada masyarakat kita secara umum, di Riau pada umumnya, mendaftar haji itu janganlah menunggu usia tua. Baik Pak Haji Asyari Nur, Pak Haji Kasbaini Munir, kita lihat sekejap nih Pak. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan melanjutkan program Merindu Haji dan Umroh setelah jeda iklan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, encik, tuan dan puan dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan program Merindu Haji dan Umroh kita malam hari ini yang membentang soal mempersiapkan diri mencapai haji yang mabrur. Dengan jemputan kami yang pertama adalah Bapak Haji Asyari Nur, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Riau. Yang kedua adalah Bapak Haji Kasbaini Munir selaku pengelola kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Mukarramah Kota Pekanbaru. Baik, saya ingin melanjutkan ke Pak Haji Asyari. Tadi sudah Bapak singgung ini soal bagaimana keinginan dan niat hati. Tapi menurut Pak Asyari Nur, celah seperti apa yang harus ditingkatkan lagi Pak dari tahun ke tahun, baik persiapan jamaah maupun kondisi yang dilaksanakan oleh pemerintah? Memang dari tahun ke tahun kita lihat
Kalau dalam pelaksanaan ibadah haji, itu jamaah bisa melaksanakan baik. Tapi kesiapan mental itu memang agak sulit. Sulitnya itu kemungkinan pelatihan yang kurang. Artinya orang bisa bersama dengan satu kamar dengan yang lain, itu sulit. Orang bisa bertaling tolong-menolong di sesama, itu juga sulit. Orang sebab itu pada perasaan. Jadi orang bisa saja sholat, ibadah haji ada, tetapi di dalam membawa perilaku sesama itu selalu orang kalah. Nah, maka justru itu pelatihan-pelatihan yang dibuat sebenarnya itu oleh mereka-mereka yang memang sudah lama berhaji. Saya beberapa kali jadi petugas haji yang selalu itu bukan berhadapan dengan persoalan ibadah hajinya, tapi persoalan mental orangnya, pribadi orangnya. Soalnya penyakit kesombongan itu malah timbul di sana. Penyakit hati itu bisa timbul di sana. Makanya selalu kita sarankan kebiasaan ibadah dengan sholat taubat sebelum musim haji itu lengkap dengan istighfar yang banyak, doa, berharap doa itu sangat penting. Maka situlah misalnya menghapus lowong-lowong kosong yang tidak ada benih imannya. Makanya diisi dengan kekebalan ibadah. Apalagi kita maklum bahwa itu kondisi di Arafah. Di Arafah itu pemerintah Saudi sampai sekarang hanya membatasi seperti itu. Dia merasa bahwa hanya berapa jam di situ. Maka fasilitas di situ itu kurang sempurna rasanya, kena ramenya. Kemudian apalagi tadi yang ada yang tua-tua, sama saja untuk WC orang tua sama orang muda sama saja. Artinya kalau dibuat situ merek orang tua, berarti orang tua ini kan tak bisa antri-antri lama. Jadi di situ apalagi pemerintah kita yang menjadi kebanggaan dia itu adalah tambah kuota haji. Dia tidak tahu bahwa fasilitas di Arafah dan Arafah Mina itu tidak ditingkatkan. Maka berjubel kita di dalam itu, dalam kemah itu. Apalagi ada aturan tahun 2011 itu tidak boleh lagi tempat masak itu di luar, harus masuk ke dalam kemah. Berkurang lagi sarana kita kemah di Mina itu. Dan memang itu berapa kali kita evaluasi dari daerah sampai ke pusat, sampai ke sidang DPR RI di Komisi 8 itu kita juga bicara dulu tentang fasilitas di Arafah Mina itu. Jadi kita tidak bisa mendesak tambah kuota tanpa kita memperhatikan kesiapan Arafah Mina, fasilitas-fasilitas di sana. Apalagi nanti banyak berangkat yang tua-tua ini, itu jadi rumit. Itu gambarannya. Jadi persiapan mental jamaah itu harus ditekankan, di samping juga program peribadahnya. Baik, kita mulai menjemput telepon kita yang ada di rumah nih, Pak Asharinur dan Pak Kasbaini. Halo, Assalamualaikum. Baik, masih terputus. Saya ingin Pak Haji Kasbaini, ada potensi yang sangat luar biasa. 1, 2, 3 sampai 10 tahun jika jemaah yang haji yang akan berangkat atau yang pulang ini dikumpul, potensi yang luar biasa bagi umat muslim. Menurut Bapak bagaimana menyatukan semua hal ini, terutama yang sudah menunaikan ibadah haji? Baik, untuk upaya kita menyatukan yang akan berangkat, itu kita buat forumnya agar mereka bisa terdata siapa yang akan berangkat tahun depannya. Jadi kita coba untuk mendata kerjasama dengan Kementerian Agama Kota dan Kanwil. Jadi gambarannya sudah kelihatan. Bagi yang sudah pulang haji setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun yang sudah, maka kita upayakan mereka masuk di dalam kelompok IFHI.
Jadi ketika mereka sudah terdata namanya di IPHI, otomatis dia sudah merasakan nikmatnya bertemu dengan teman-teman. Pak, ini nampaknya kondisi yang terjadi di sekitar Arafah atau tempat-tempat tertentu di melaksanakan. Memang suasananya yang terjadi kemarin, ya beginilah adanya menurut kita, dan sudah tergambar di televisi kita bahwa memang sangat tertib sekali walaupun ada prosedur COVID yang dilaksanakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, masih putus. Ya, Baik. terputus. Nah, saya ingin Pak Kaswini Iya. berjelas tadi. Nah, seperti apa betul kita ingin kalaulah semua yang pergi ini mendapatkan anugerah sebagai haji mabrur, tentu sangat luar biasa. Iya. Bagaimana kira-kira mendeskripsikannya ketika jamaah ini pulang? Idealnya setiap jamaah itu kan menginginkan dia mendapatkan haji mabrur. Cuman saja kita mabrur ini kan tidak tahu oleh kita. Allah tidak kasih tahu siapa yang mabrur hajinya. Bisa jadi hajinya itu yang mabrur, bisa jadi orang lain. Tapi kita berharap semua yang pulang haji itu mabrur. Jadi bagaimana melihatnya? Dilihat dari aplikasinya. Sebelum dia ke Mekah, sholatnya jarang. Begitu pulang Mekah, pulang haji, jangan bertambah jarang. Kalau bertambah jarang, ini kan menjadi hajinya bukan mabrur. Nah, kemudian setelah dia pulang dari ibadah haji itu, perilakunya betul-betul berubah. Salah satu contoh kita buatkan. Sebelum dia melaksanakan ibadah haji, setiap hari dia olahraga menggunakan celana pendek jalan. Begitu pulang haji, idealnya ada perubahan, dipakai training lah untuk melaksanakan kegiatan olahraga, berpakaianlah sopan, berpakaian rapi. Jadi nampak beda, Pak Haji. Tapi kalau dia pakai celana pendek, Pak Haji pakai celana pendek gitu. Rasanya itu bagian dari ibadahnya yang kurang mabrur. Begitu. Jadi aplikasinya harus nampak setelah dia pulang haji. Baik, saya ingin ke Pak Haji Asyari Nur. Soal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang menjadi wadah. Menurut Pak Asyari Nur, apa yang dirasakan hari ini ketika sebagian jemaah kita ada yang sudah berangkat? Optimalisasi seperti apa yang diinginkan oleh IFI sendiri, Pak? Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia itu adalah satu organisasi sosial yang sebenarnya ingin mengajak potensi kekuatan ibadah haji kemarin di Mekah, kemudian kekuatan persatuan kemarin di Mekah diaplikasikan ke tanah air sebagai melestarikan haji mabrur. Nah, organisasi Ikatan Persaudaraan Haji ini membawa dan menggiring agar orang-orang haji ini terus berkarya sosial sehingga dia memberikan pengayaan dirinya dengan berbagai rasa tanggung sosial yang dibuktikan secara bersama-sama. Sebab dia kan kemarin kan berangkat haji itu kan persatuannya kuat, semangat kebersamaannya tinggi, kemudian semangat dia ruh Islam itu sudah terbangun di dalam dirinya. Nah, kita tetap ruh itu harus dibangun kuat. Nah, itulah maksudnya sebenarnya Ikatan Persaudaraan Haji ini dalam berbagai hal. Semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut kemajuan kebersamaan. Nah, apa yang dilakukan oleh IFI Provinsi Riau sendiri untuk lebih mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari jemaah haji yang katakanlah pulang, yang kita berasumsi semuanya, jadi Pak Haji Kaswaini itu kira-kira semuanya mendapatkan haji yang mabrur lah, keinginan semua banyak orang. Nah, kita melihat nilai kehidupan beragama kita sekarang semakin kuat. Itu harus kita akui, walaupun tantangan juga banyak. Nah, saat misalnya 20 tahun yang lalu, ya, kita mencari orang yang pakai jilbab aja susah. Ya, sekarang di mana-mana masjid ramai. Itu sebenarnya juga dari bagian dari kekuatan banyaknya kesempatan orang berumroh, banyak kesempatan orang berhaji.
Dan banyak pula rumah-rumah ibadah sekarang terbangun indah dan cantik. Itu kena ada rasa keagamaan yang tinggi. Ya, walaupun kita mengakui bahwa tetap juga ada ketidakpuasan kita bahwa masih ada lemah dalam kegiatan keagamaan. Tapi patut kita akui pula bahwa istilah pembangunan hidup agama bagus. Ya, apakah dari kebanyaknya berangkat haji, apakah banyaknya dakwah, apakah kesempatan umroh yang begitu ramai sekarang sama dengan musim haji kan? Nah, di mana-mana di Bandara Indonesia Internasional ini setiap hari berangkat umrohnya ramai. Nah, ini barangkali hingga ramainya masjid, ramainya banyaknya zakat, banyaknya tanggung jawab sosial, pesantren, banyak sekolah-sekolah berdiri, ini ada ruh keagamaan itu muncul dengan baik. Baiklah. Ya. Kita ke penggalan akhir ini, saya ingin Pak Haji Kasbeni membentangkan, kalau memang ada keinginan masing-masing calon jemaah ini mendapatkan haji yang mabrur, kan tidak semuanya yang 22 tahun antri itu berangkat tahun besok nih Pak. Iya. Ada waktu dan jeda. Bahkan di beberapa pertemuan yang lalu kita menyebutkan terlampau lama kami rasanya menunggu. Ini apa yang harus dilakukan oleh jemaah kita untuk bersiap nih Pak? Baik. Jamaah itu idealnya akan berangkat haji itu mempersiapkan yang pertama adalah ilmu untuk berangkat haji. Haji mabrur memang tidak ditentukan oleh Allah siapa haji yang mabrur, tapi kita berkeinginan bagaimana kita mendapatkan haji yang mabrur. Karena berdasarkan hadis Nabi itu pahala yang luar biasa. Laisa lahu jazaun illal jannah. Surga Allah itu luar biasa terbentang buat kita. Jadi ilmu untuk mendapatkan haji yang mabrur itu wajib didapatkan oleh jamaah yang akan berangkat tahun yang akan tiba. Salah satunya adalah mempelajari syarat, rukun, wajib haji itu dengan sempurna. Jadi ketika sudah itu dipahami, apa yang membatalkan ibadah haji, yang merusak ibadah haji, terutama la fusuqa wala jidala fil haji itu kita terapkan. Artinya mulai dari akan berangkat haji sampai pulang haji dan sampai akhir hayat itu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka muncullah ini haji yang mabrur. Jadi dengan ilmu dia akan mendapatkan haji yang mabrur. Yang kedua, dengan niat yang mukhlisin. Ilmunya bagus, niatnya bagus, insya Allah itu akan menjadi bagus. Karena semua itu diatur oleh Allah. Lillahi, semuanya untuk Allah. Bukan untuk orang lain, bukan untuk kanaria. Jadi lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi haji, umroh itu sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disandarkan kepada Allah, mabrur itu akan muncul dengan penuh kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji insyaallah. Baik. Pak Asyari Nur, Pak Haji Kasbeni, kita rehat lagi sekejap ini. Ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami masih akan melanjutkan program Merindu Haji dan Umroh setelah jeda iklan yang berikut ini.
Terima kasih pemirsa, encik dan tuan dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan program Merindu Haji dan Umroh kita pekan ini yang membentang soal mempersiapkan diri mencapai haji yang mabrur. Jemputan kami malam hari ini yaitu Bapak Haji Asyari Nur, Ketua Perwakilan Wilayah, Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Riau. Yang kedua Bapak Haji Kazwaini Munir, pengelola dari KBI AHU dari Al Mukarramah Kota Pekanbaru. Baik, saya ingin ke Pak Haji Asyari Nur, ke penggalan akhir ini. Setelah melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dan pelaksanaan haji tahun 1441 yang lalu, secara umum apa yang ingin Bapak harapkan kepada masyarakat banyak untuk lebih mempersiapkan diri untuk mencapai haji yang mabrur ini, Pak? Selain dari mempersiapkan ilmu manasik haji, kita berharap juga kemampuan tentang kebersamaan sosial itu, kemudian juga dengan kemampuan menghadapi suasana baru seperti sekarang ini. Artinya wabah ini kelihatannya akan berdampak juga pada musim haji yang akan datang, walaupun jaraknya nanti akan apa, tetapi bagaimanapun perilaku dan dunia baru kita menata pola hidup itu sudah menjadi bahagian yang sangat penting. Ya, artinya orang yang sudah biasa sembarangan keluar-keluar bawa anak cucu, sekarang kita tidak bisa leluasa lagi. Karena itu memang bahagian dari pola hidup yang baru. Nah, kalau soal mencuci tangan itu kan soal yang dah lama di dalam Islam. Ya, tetapi kita juga tidak bisa seperti keyakinan seperti itu. Harus ada pola yang sangat mendasar. Dan kita tahu bahwa kalau dulu ada pembatasan orang, tidak ada pembatasan orang mencium Hajarul Aswad. Ya, betul. Ke depan barangkali tidak bisa lagi sembarangan rame-rame begitu. Kenapa? Karena memang suasananya sudah masih ada pengaruh itu. Wah, kemudian juga ada kepuasan kita di Hijr Ismail. Nah, kemungkinan juga, tetapi terus terang saja bahwa apa yang sudah kita niatkan dalam hati dan rasa kecintaan kita terhadap sesuatu yang Allah memberikan keberkahan, tetapi tidak bisa kita laksanakan, itu Allah pasti sudah mencatatkan suatu kebaikan. Nah, contoh umpamanya juga kita mau ke Raudhah. Kemungkinan Raudhah itu hanya batasi sekali aja satu hari, sekian orang. Itu ya kita taati. Karena itulah memang bagi orang yang tidak mendapatkannya, barang itu sudah diniatkan, sudah cintai, Allah sudah mencatatkannya. Baiklah. Nah, ini yang harus artinya mungkin pola baru, bawa diri baru di dalam beribadah haji ke depan. Itulah yang kita. Tapi kita berharap bahwa apa yang kita hadapi musibah hari ini kita harapkan cepat berlalu. Nah, itu yang kita harapkan. Baik, saya ingin Pak Haji Kazwaini, Munir juga mempertegas soal bersiap diri itu tadi, Pak. Menurut Bapak apa yang perlu ditekankan betul kepada masyarakat kita selain yang menjadi cara dan model pandang baru yang disampaikan Pak Asyari Nur tadi? Di penggalan akhir ini ada beberapa hal yang patut saya sampaikan kepada seluruh KBIH yang ada di Kota Pekanbaru. Jamaah kita ini sangat rindu dengan melaksanakan ibadah haji. Kalau kita bayangkan secara psikologis, mereka itu kemarin sudah berada separuh dirinya itu di Mekah. Itu sudah berada dalam kondisi sudah di Hajar Aswad, sudah di Masjidil Haram. Tapi karena kondisi tidak bisa, akhirnya mereka menahan diri. Nah, kepada seluruh KBIH yang ada di Kota Pekanbaru, mari kita menyampaikan. Baik, kita coba sambungkan ini, yang terakhir ini. Halo, Assalamualaikum. Masih terputus. Ya, silakan. Iya, seluruh KBIH di Pekanbaru kita menyampaikan agar memberikan motivasi kepada jamaah yang kemarin akan berangkat namun belum jadi berangkat.
yang patut disampaikan adalah semua ini ada aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, kepada seluruh KBIH saya berharap juga menyampaikan kepada seluruh jamaah yang akan berangkat tahun depan atau beberapa tahun berikutnya, pahami bahwa melaksanakan ibadah haji itu bukan semudah kita pergi berjalan ke negeri orang, lalu pulang, kemudian sampai di rumah tidak ada reaksi. Jadi kalau kita sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, apalagi menunggunya cukup lama, siapkan betul agar kita bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dan bagi yang hari ini tidak berangkat, khususnya jamaah kami di Al-Mukarramah, ada yang sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Keinginannya akan berangkat sudah terwujud, tapi berangkatnya itu yang belum terwujud. Keinginannya saja, namun badannya berada di Indonesia. Dan Allah juga mengambil beliau untuk pulang ke rahmatullah. Walau demikian kita mendoakan kemarin agar Allah membuat dia tercatat juga sebagai pelaksana ibadah haji dalam niatnya. Itu saja mungkin yang patut saya sampaikan pada pengalaman. Baik, saya ingin ke Pak Asyadul. Tadi menarik, Bapak memberikan cara pandang baru bagi jamaah kita untuk melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Tapi apa yang kiranya Bapak sarankan kepada Kementerian Agama selaku orang yang mengurusi pembimbing, kemudian apa juga yang disarankan kepada KBIH? Karena ada juga kita lihat praktik yang ada di lapangan tuh pemahaman mazhab KBIH ini berlaku di sana, sementara kita pakai sebenarnya mazhab Kementerian Agama, Bapak. Dan itu memang fikih yang dipakai oleh Kementerian Agama, atau fikih yang sudah ditetapkan di dalam buku bimbingan manasik haji itu. Tapi adanya perbedaan-perbedaan di lapangan biasanya tidak jadi persoalan, itu tanggung jawab KBIH. Jadi kalau KBIH punya pahamnya begitu, begitu, sehingga tidak ada timbul komplain ikhtilaf yang bisa merusak dari semangat persatuan. Nah, contoh umpamanya, ya ada orang yang sampai di sana ingin memanfaatkan umroh terus, tapi sebagian pendapat tidak begitu. Umroh sini hanya untuk orang yang di Mekah saja. Tapi itu masalah paham itu bisa-bisa saja. Tapi yang jelas bahwa masing-masing KBIH itu selalu sudah mempersiapkan berbagai pengalaman-pengalamannya, artinya pengalaman masa ke masa. Contoh umpama saya dulu mengamati ada pakaian jamaah haji yang putih jarang, begitu saya lihat kejadiannya di Mekah tidak baik, kita telepon semua kloter. Tidak dibenarkan memakai baju putih yang jarang. Celana putih yang transparan. Sebab itu jelek sekali nampaknya. Jadi tahun ke tahun ada perbaikan-perbaikan, termasuk juga oleh jemaah KBIH itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji Asyari Nur, terima kasih Bapak Haji Kazwaini Munir. Tidak banyak yang kita bisa ungkapkan, tapi tetaplah mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi memberi manfaat bagi jemaah kita, terutama yang mempersiapkan diri menuju dan mencapai haji yang mabrur. Pemirsa, demikianlah program Merindu Haji dan Umroh kita pada pekan ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di pekan mendatang. Billahi taufik walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.